adik-adik, sebentar lagi kita akan memulai pada pagi hari ini. Sekolah minggu hari ini adalah sekolah minggu minggu ketiga di bulan Agustus. Yuk, kita siapkan hati kita. Mari berdoa. Sikap doa. Hap, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu. Sebentar lagi kami akan memulai pada sekolah minggu hari ini. Kiranya firman-Mu menjadi benih yang bagus bagi hati kami Tuhan dan tertanam dalam hati kami Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu terlebih dahulu. Kami mau memuji Engkau Tuhan. Yang siap memuji Tuhan katakan amin. Yuk kita mau nyanyi Sungguh Senangnya Ada Kereta. Sungguh senangnya naik kereta, kereta besar buatan Tuhan. Supirnya Yesus, jalannya lurus. Siapa mau ikut pergi ke surga? Aduh celaka naik kereta, kereta kecil buatan iblis. Supirnya ngantuk tak bisa duduk, jalannya nubruk-nubruk pergi ke neraka. Sungguh senangnya, sekali lagi, sungguh senangnya naik kereta, kereta besar buatan Tuhan. Supirnya Yesus, jalannya lurus. Siapa mau ikut pergi ke surga? Sungguh celaka, aduh celaka naik kereta, kereta kecil buatan iblis. Supirnya ngantuk tak bisa duduk, jalannya nubruk-nubruk pergi ke neraka. Sungguh senangnya naik kereta, kereta besar buatan Tuhan. Supirnya Yesus, jalannya lurus. Siapa mau ikut menuju ke surga? Aduh celaka naik kereta, kereta kecil buatan iblis. Supirnya ngantuk tak bisa duduk, jalannya nubruk-nubruk pergi ke neraka. Supirnya ngantuk tak bisa duduk, jalannya nubruk-nubruk menuju ke neraka. Supirnya ngantuk tak bisa duduk, jalannya nubruk-nubruk pergi ke neraka. Yeay, gak bisa duduk nih karena ada si iblis. Mari yuk, sebelum membaca firman Tuhan, kita mau berdoa dulu agar si iblis tidak mengganggu kita. Yuk, sikap doa. Hap, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu. Sebentar lagi kami akan membaca firman-Mu, merenungkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu menyertai kami senantiasa Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, kemarin nih Kak Ike sudah menyampaikan tentang hal-hal yang berkenan yang dikenan oleh Tuhan. Terus Mbak Nani juga kemarin bercerita tentang kisah Petrus yang menyangkal Yesus banyak 3 kali. Nah, Kak Fani mau merangkum itu semuanya dari Mbak Nani, Kak Ike, dan hari ini kita akan belajar lagi. Yuk, kita buka di Lukas 15. Lukas 15 ayat 11 sampai 32 sampai ayat terakhir. Wah, banyak sekali ya. Nah, hari ini Kak Fani akan membahas tentang berani mengakui kesalahan. Nah, di Lukas 15 ayat 11 sampai 32 ini ada seseorang yang berani mengakui kesalahannya. Nah, di Alkitab banyak sekali cerita yang mengandung mengakui kesalahannya, tapi Kak Fani ambil di Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Ini ceritanya apa sih? Judul perikopnya adalah perumpamaan tentang anak yang hilang. Kak Fani bacakan ya. Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Ayat 11. Yesus berkata,
ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki, kata yang bungsu kepada ayahnya. Yang bungsu itu anak yang terakhir ya. Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana, di negeri yang jauh itu, dia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah menghabiskan semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat, jatuh miskin. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Ayat 17, lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi di sini aku mati kelaparan. Ayat 18, aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jemarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang. Ketika ia pulang dan dekat dengan rumahnya, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyi-nyanyian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya, apa artinya semua itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun. Lalu ia mendapatkannya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi jawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberi seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja anak Bapa yang telah memboroskan harta Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, engkau selalu bersama-sama aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Nah, Kak Fani di sini mendapat beberapa poin ya. Kita rangkum beberapa poin. Saat anak bungsu itu menghabiskan semua harta ayahnya, meminta harta ayahnya, meminta uang ayahnya, di hidup berfoya-foya, hidup jajan banyak makanan, banyak minuman, pokoknya hidupnya menghamburkan uang. Dan dia saat itu juga ada badai, ada bencana kelaparan di kota, di negeri yang dia pergi, di mana tempat dia menghabiskan harta ayahnya. Terus apa sih yang dia rencanakan? Dia itu menyesal telah menghabiskan seluruh harta kekayaan ayahnya. Dia tahu apa yang dia lakukan itu salah meminta harta ayahnya untuk hidup berfoya-foya. Ketika dia tidak hidup dengan Bapa, pasti hidupnya tidak baik, yaitu terjadi bencana kelaparan. Uangnya habis, ada bencana kelaparan juga. Hidupnya yang semula berada di atas, tiba-tiba jatuh. Dan dia merasa, aku harus kembali sama Bapa, aku harus kembali ke rumah Bapa untuk hidup dengan dia. Nah, dia ada niat untuk kembali
kepada keluarganya yang mengasihi dia. Terlihat ayahnya tadi menyembelih anak lembu tambun, memberi dia sepatu, memberi dia jubah, memberi dia cincin, terus memberi apalagi, membuat pesta untuk dia kembali. Berarti keluarganya sangat mengasihi dia. Sama kayak saat kita jatuh, kita perlu ada niat untuk kembali, ada keinginan untuk berbalik lagi kepada Tuhan. Jadi anak bungsu ini kita yang kayak kita yang melakukan dosa, terus bapaknya ini seperti Tuhan Yesus yang mau mengasihi kita, seperti itu. Nah, ketika kita mau kembali kepada jalan Tuhan Yesus itu akan menyambut kita. Biasanya kita ngapain sih? Kalau kita kan nggak mungkin nih menghabiskan harta kekayaan orang tua. Mungkin kita melakukan kesalahan seperti mencontek, berbohong, terus marah-marah sama teman, bermusuhan sama teman. Lah, Tuhan Yesus nggak mau nih kayak gitu anaknya. Terus kita harus menyadari bahwa itu perbuatan yang salah. Kita harus punya niat untuk kembali ke jalan Tuhan, untuk berteman dengan siapapun, terus tidak suka marah-marah, tidak suka berbohong, tidak suka mencontek. Nah, karena dari kesadaran itu nggak cukup kita cuma sadar nih, oh iya aku salah melakukan ini, tapi kita tidak ada niatan kembali, itu salah. Yang benar adalah kayak anak bungsu ini, dia mengakui kesalahannya, dia sadar bahwa apa yang dia lakukan itu salah, maka dia akan bangkit dan kembali ke Tuhan, ke jalan Tuhan, ke Bapaknya. Karena sadar kalau perbuatan itu salah nggak cukup, harus ada niat untuk kembali, kayak gitu. Poin yang kedua, kalau sudah ada niat atau keinginan, pasti ada suatu gerakan atau langkah untuk mewujudkan keinginan itu, keinginan itu. Nah, di saat ada keinginan itu, pasti ada langkah untuk kembali. Misalnya kayak gini, kalian, oh iya tadi aku nyontek, aduh aku nyontek. Pasti itu harus berani untuk tidak mencontek lagi. Ada langkah, entah itu nyamperin guru, bilang, Bu, aku tadi nyontek, tolong salahin ya yang bagian ini, karena aku itu hasil mencontek, kayak gitu. Itu yang dilakukan anak si bungsu ini. Ketika dia tahu dan punya keinginan untuk kembali ke bapaknya, dia bangkit di ayat 20 yang bagian A, dia bangkit menuju ke rumah bapaknya. Kita juga sama seperti itu. Ketika kita melakukan kesalahan, kita sadar dan ingin membetulkan, kita akan bangkit meminta maaf kepada orang yang kita sakiti atau meminta maaf kepada orang tua telah melakukan kesalahan. Selanjutnya poin yang ketiga, kalau sudah berani melangkah, sudah berani kembali dan meninggalkan dosa itu, pasti kita juga harus berani mengakui kesalahan sama orang tua. Bahwa tadi kayak gini, ketika kalian sudah mencontek, sadar kalau mencontek itu perbuatan yang salah, kalian sudah bilang ke guru, nah itu adalah berani mengakui kesalahan. Sama juga kalau kita berbuat salah sama orang tua, kita harus juga berani untuk maaf ya, tadi aku sudah kayak gini. Nah, anak bungsu juga melakukan itu, mengakui kesalahan di depan bapaknya. Aku telah berbuat dosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Mengaku tidak layak untuk menjadi bagian keluarga lagi, dan tahu resiko yang harus dihadapi. Dia tahu resikonya kalau dia salah, yaitu akan mendapatkan sanksi atau hukuman. Tapi keluarganya pasti mengasihi dia. Begitupun Bapak dan juga orang tua kita yang mengasihi kita. Kita juga harus berani mengakui kesalahan meskipun tahu akan ada hukuman yang menanti. Terus poin yang keempat, ketika ada keberanian mengakui kesalahan, di situ terletak kerendahan hati kita. Karena kita sudah mengakui kesalahan di hadapan orang tua, di hadapan guru, di hadapan Tuhan, itu menunjukkan bahwa kita benar-benar mau merendahkan hati kita untuk tetap jalan di kebenaran. Kalau tidak ada kerendahan hati dalam diri manusia, bisa dipastikan semua manusia ini akan
sombong. Gimana sih sombongnya? Tidak mau mengakui kesalahannya. Misalnya, aku loh kak mencontek, iku sing mencontek, kok aku sing disalahno. Itu namanya tidak mengakui kesalahan dan merasa dirinya bisa. Itu sombong. Kayak gitu. Tidak mau disalahkan, tidak mau mengalah. Saat kita kembali kepada Tuhan, ada sanksi yang harus kita sadari. Namun kita punya Tuhan yang Maha Pengasih, yang rela menanggung sanksi kita dari dosa, yaitu Tuhan Yesus yang sudah menanggung di kayu salib. Saat kita berbalik pada Tuhan, kita juga perlu tahu apa yang dikehendaki Tuhan. Lah, Kak Ike kemarin juga ngomong tentang apa yang dikehendaki Tuhan. Dalam ayat ini, Kak Fani sudah merangkum 4 kehendak Tuhan, yaitu kerendahan hati. Yang tadi Kak Fani bilang, ada kerendahan hati yang harus dipunyai anak Tuhan. Yang kedua, jujur. Jujur itu berarti mengakui kesalahannya, mengakui setiap perbuatan yang salah, itu jujur namanya. Terus yang ketiga, menyesali perbuatan yang salah dan untuk meminta maaf. Meminta maaf kepada orang tua, guru, misal kayak gini, minta maaf itu, Bu, saya tadi mencontek, tadi bertengkar sama si, misal Juju, Ma, aku tadi gelut ambek Mbak Feli, aku tak minta maaf ya sama Mbak Feli, kayak gitu. Terus misal Tania bertengkar sama kakak Ike, wah, Mah, tadi aku bertengkar sama kakak Ike, aku harus minta maaf ya sama kakak Ike. Itu harus berani untuk meminta maaf sama orang. Poin yang terakhir yang berkenan di hadapan Tuhan adalah mau melakukan perubahan, melangkah menjauhi hal duniawi. Misalnya tidak mau lagi untuk mencontek, tidak marah-marah lagi, tidak bertengkar. Tuhan mau itu. Nah, selain itu Tuhan juga mempunyai hal yang tidak dikehendaki. Seperti di ayat ini tadi ditunjukkan oleh anak sulung, kemarahan. Marah. Loh, aku iki loh wes tinggal sama bapak bertahun-tahun, tidak menghabiskan harta, tapi aku nggak pernah dikasih anak lembu tambun. Tapi ini loh si bungsu yang menghabiskan hartamu, Pak. Kamu beri anak lembu tambun. Lah itu marah. Tuhan tidak mau anaknya suka marah-marah. Saat kita tahu ada saudara kita yang melakukan kesalahan, jangan langsung menghakimi, tetapi harus dirangkul dan dikasih tahu secara perlahan bahwa apa yang dilakukan itu salah. Misal Juju sama Mbak Feli lagi nih, buat contoh ya. Juju salah jalan, misal dikasih tahu sama Mbak Feli, Ju, jalannya jangan di situ, nanti kena sepeda motor. Nah, dikasih tahu jalan yang benar kayak apa. Tapi jangan tiba-tiba Mbak Feli, Ju, koniku salah nang kuno. Nah, itu tidak boleh. Ditarik pelan-pelan, Ju, jangan di situ ya, nanti kena sepeda motor. Nah, jadi pelan-pelan, dikasih tahu pelan-pelan. Terus iri hati yang ditunjukkan pada ayat 29. Yang tadi yang Kak Fani bicara tentang anak bungsu dikasih lembu tambun dan si sulung ini iri. Kok kenapa aku yang hidup bertahun-tahun sama bapak nggak dikasih anak lembu tambun? Nah, tidak terima si sulung ini saat tahu adiknya datang kembali dan mendapat segala kekayaan bapaknya lagi. Nah, Tuhan tidak mau kita seperti sulung yang iri dengan saudara yang kembali bertobat dan menyesali perbuatannya. Kita harus selalu mendukung dia kembali ke jalan yang benar. Kayak gitu. Kita harus mendukung kembali teman kita untuk kembali ke jalan yang benar. Nggak boleh iri hati ketika ada orang yang kembali ke jalan yang benar. Yuk adik-adik, kita harus tahu apa yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan kita. Serta Tuhan mau kita untuk tidak gampang marah dan iri hati sama orang lain. Bapa di surga mengasihi semua orang, termasuk orang yang berdosa. Tuhan mau kita untuk menyesali perbuatannya dan berbalik kepada Dia.
serta kita sebagai orang yang sudah bertobat, Tuhan tidak mau. Tuhan mau kita untuk menolong teman kita agar kembali kepadanya. Jadi kita akan menjadi alat Tuhan untuk menarik teman-teman kita kembali ke jalan Tuhan. Misal itu tadi, kita akan memberitahu bahwa mencontek itu hal yang tidak benar. Kita harus kasih tahu teman-teman kita bahwa mencontek itu hal yang tidak benar, bermusuhan dengan teman itu hal yang tidak benar. Tuhan mau kita menjadi alat sumber damai untuk sekitar kita. Yuk, firman Tuhan sudah selesai sampai di sini, tapi Kak Fani percaya Tuhan Yesus akan hidup dalam kehidupan adik-adik sekalian. Yuk kita berdoa untuk menutup ibadah hari ini. Tuhan, sikap doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau telah menaruh firman-Mu dalam ibadah hari ini Tuhan. Kami mau untuk belajar lebih lagi, merendahkan diri, mau mengakui kesalahan, jujur apa yang telah kami lakukan Tuhan. Kami juga mau melakukan perubahan dalam kehidupan kami untuk tidak lagi mengikuti dunia seperti mencontek, bermusuhan dengan teman, marah-marah, iri hati. Kami tidak mau menjadi serupa dengan dunia ini Tuhan. Kami mau menjadi alat-Mu untuk sumber damai-Mu Tuhan, untuk sekitar kami. Kami mau menjadi terang-Mu di tengah-tengah dunia ini Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menuntun setiap jalan kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa minggu depan.